Jadi ISMA itu biasanya dibuka itu dari awal bulan Maret ya, dan biasanya dikirim ke institusi masing-masing. Halo Sobat Suara Patimura, jumpa lagi dalam program Kampus Beta bersama saya Puan Maharani dan partner saya Tabita Laurencia di sini. Nah, hari ini nih kita akan membahas topik yang sangat istimewa ya hari ini ya, karena kita sudah kedatangan tamu, sudah ada ketiga narasumber kita di sini yang pastinya luar biasa sekali ya. Nah, Puan, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita bisa saling sayang dan menyayangi, kita harus kenalan dulu dengan ketiga narasumber kita. Mungkin bisa kita mulai dari Ibu yang di tengah yang paling cantik. Ibu bisa diperkenalkan namanya, Ibu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih adik berdua. Nama saya, selamat siang semua. Nama saya Wilma Latuni. Saya di sini adalah Ketua International Office Universitas Patimura. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan kakak yang paling ganteng di sini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Hairul Chandra Lusi, mahasiswa Teknik Geologi semester 6. Semester 6. Lanjut ke kakak yang paling cantik. Halo semuanya, kenalin, nama saya Aldelia Jocelyn Tutahatunewa. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika, dan saya sekarang semester 4. Luar biasa sekali ya. Wah, ternyata kakak masih ini ya, semesternya masih 4 awal ya, dan tapi 6. sudah memiliki segudang prestasi. Ya, benar. Oke, nah kita langsung tanya nih, Ibu bisa ceritain sedikit apa sih itu ISMA? Makasih. ISMA itu adalah kepanjangan dari Indonesian International Students Mobility Award. Itu merupakan program pemerintah dalam mendukung mereka belajar kampus mereka, di mana mahasiswa dari perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek melakukan kegiatan belajar mengajar di luar negeri, di mana mereka akan mendapatkan pengalaman di kampus-kampus ternama di seluruh dunia selama 4 sampai dengan 6 bulan atau 1 semester, yang akan disetarakan dengan 20 SKS pada saat mereka kembali nanti. Jadi mereka akan melakukan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan soft skill, kemampuan membangun jaringan, bahkan kemampuan untuk mengekspos budaya yang ada di Indonesia. Demikian. Oke, Bu. Jadi mereka bukan cuma sekedar seperti mengganti 1 semester saja, Ibu. Jadi nanti mereka datang, mereka sudah seperti kuliah 20 SKS di Unpati seperti ya, Bu? Iya, setara dengan 20 SKS. Jadi mereka mengambil paling kurang 3 sampai dengan 4 mata kuliah di negara yang dituju, universitas yang dituju. Ya. Lanjut aja, Bapak. Untuk informasi yang bisa didapat itu biasanya seperti apa, Ibu? Apakah ada media-media sosialnya tertentu atau memang kayak rekomendasi dari kampus langsung? Maksudnya untuk informasi tentang ISMA. Iya. Ya. Jadi ISMA itu biasanya dibuka itu dari awal bulan Maret ya, dan biasanya dikirim ke institusi masing-masing. Tapi mereka juga di Kemendikbudristek di bagian Instagram maupun sosial media lainnya itu memang mereka memberikan pengumuman tentang pembukaan ISMA, tetapi biasanya kami dari International Office bekerja sama dengan Humas Universitas Patimura. Biasanya Humas menyebarkan, dan ada juga WA group untuk pimpinan khususnya di bidang 1. Biasanya kami sampaikan surat dari WR1 terkait ISMA itu. Oke, nah kita langsung masuk ke kakak-kakak dua ini ya. Nah, untuk kakak Herul deh duluan. Nah, gimana sih Kak perasaannya setelah lolos dan dapat beasiswa ini? Terus gimana reaksi kedua orang tuanya? Bisa diceritakan? Mungkin buat perasaan pasti bangga dong ya. Soalnya ISMA kan salah satu program, bisa dibilang program unggulan lah dari MBKM. Nah, terus salah satu program MBKM, jadi banyak yang mau ikut gitu. Nah, karena banyak yang mau ikut, jadi salah satu yang terpilih, sudah pasti bangga, orang tua juga pasti bangga. Sampai sekarang masih tidak percaya, speechless juga sempat waktu pertama kali dengar. Jadi ya pasti orang tua bangga, apalagi mau dibilang kan dari timur terjadi, gitu loh. Nah, untuk kakak? Kalau
Kalau untuk saya perasaan bangga juga, tapi lebih excited. Dari awal dengar pengumuman itu sampai sekarang excitementnya masih belum habis sekarang ini, astaga. Oke. Masih nggak nyangka ya? Iya, masih belum percaya sama sekali, astaga. Puji Tuhan lolos. Iya. Kalau orang tuanya gimana tuh? Sama juga? Waktu itu kebetulan waktu dengar pengumuman itu lagi libur panjang, libur yang seminggu dari Lebaran. Iya, libur Lebaran itu. Jadi waktu itu lagi liburan, lagi duduk-duduk sama keluarga, terus tahu-tahu grup rame, terus akhirnya sama-sama orang tua yang ngecek, bukan saya sendiri, orang tua yang ngecek websitenya waktu itu. Terus pas mama bilang, wah Dea lulus IPA 2, itu langsung makan. Oke. Sebagai bentuk perayaan ya. Iya. Oke. Terus kita mau tahu nih persyaratan untuk mengikuti beasiswa ini tuh apa aja sih sebenarnya? Mungkin bisa dari Kak Dea Ibu dulu. bisa atau siapa ya? Bisa juga. Iya. Secara formal ya. Iya, secara formal aja. Dari kemampuan akademik mereka harus punya IPK di atas 3 ya, yang pertama. Terus mereka berada pada semester 4 dan 6. Jadi semester 2 sama 8 tidak bisa lagi mengikuti. Kemudian mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik. English proficiency-nya cukup baik, dibuktikan dengan hasil tesnya itu bisa tes IELTS atau IBT, TOEFL atau Duolingo dengan skor-skor tertentu yang memang disyaratkan oleh universitas tujuan. Selain itu mereka juga punya perilaku yang baik, bebas narkoba ya, mempunyai kelakuan yang baik karena mungkin belajar dari pengalaman ISMA tahun lalu ya, dan juga dinominasikan oleh wakil rektor, oleh International Office melalui wakil rektor bidang akademik. Begitu. Oke. Nah Bu, bisa tambahin waktu itu pas ikut apa aja sih yang disiapkan? Kalau buat saya yang pasti berkas-berkas ada yang diminta seperti surat-surat pernyataan, banyak itu surat pernyataan, surat keterangan harus dari rumah sakit dan lainnya. Tapi kalau buat saya yang persiapan yang paling ini waktu untuk wawancara aja. Karena wawancara itu kan waktu itu full bahasa Inggris, jadi menurut saya persiapan yang paling yang butuh waktu yang cukup lama, cukup menguras waktu dan tenaga untuk belajar bahasa Inggris untuk wawancara itu. Untuk saya. Kalau kakak Hairul gimana? Kalau saya sih kurang lebih sama dia, cuman mungkin tips buat teman-teman, mungkin langsung kasih tips saja. Langsung aja. Yang mungkin bisa dipersiapkan itu persiapkan diri, kenali diri lebih baik, terus buat riset sendiri tentang ISMA kayak bagaimana sih, terus soalnya nanti pada saat pendaftaran tuh ada salah satu seleksi yang namanya salah satu form yang harus diisi tuh pertanyaan-pertanyaan esai. Jadi pertanyaan esai seputar diri sendiri sih, jadi lebih baiknya mengenal diri sendiri. Nah Bu, bagaimana tahapan seleksinya dan mungkin dari Unpati berapa banyak yang mendaftar sampai akhirnya terpilih 2 orang sebagai perwakilan? Iya betul sekali, untuk mengelakkan berapa banyak orang tuh. Jadi setelah pengumuman yang disampaikan lewat Humas maupun lewat WA Group dan sosial media lainnya, kemudian ada nominasi-nominasi yang dikirim oleh fakultas. Totalnya waktu itu ada 9. Kemudian kita melakukan seleksi internal. Jadi seleksi internal itu ada reviewer 3 orang yang melakukan wawancara terkait dengan aspek kemampuan akademik maupun kemampuan soft skill dan budaya dari masing-masing kandidat, dan bahasa Inggrisnya. Jadi wawancara itu kebanyakan dalam bahasa Inggris ya, rata-rata kita dengan bahasa Inggris. Kemudian kita mendapatkan 7 orang dari 9 itu. 7 orang itu kemudian kita ikutkan untuk mengikuti tes Duolingo, karena Duolingo itu tes yang paling cepat yang diterima oleh universitas di luar, karena IELTS dan IBT tidak ada di sini di Maluku ya. Nah setelah mereka tes Duolingo itu difasilitasi oleh International Office, kemudian hasilnya keluar Duolingo yang nilainya di atas 100 ya.
110 sampai lebih dari 110 itu sangat baik. Itu akan kita saring lagi dan ternyata terdapat hanya 7 orang. 7 orang itu kemudian mereka diberikan rekomendasi oleh wakil rektor bidang akademik dengan nama-nama yang ada melalui kami di International Office, kemudian dikirimkan ke Dikti, dalam hal ini Pokja ISMA. Sampai di sana kemudian mereka diminta untuk mengupload semua dokumen yang diminta di dalam portal masing-masing karena harus membuat akun ya. Setelah itu ada tes kebinekaan, mereka akan mengikuti tes kebinekaan. Jadi ada kebinekaan tunggal ika ya. Oke, Bu. Nah, bagaimana terhadap negara Iya, gitu betul. ya. Kemudian setelah tes itu mereka lolos, kemudian baru mereka wawancara. Wawancara itu satu-satu ya dengan reviewer. Dan reviewer itu memang dipilih oleh Dikti sendiri melalui seleksi dan rata-rata itu dosen seluruh Indonesia. Dari Unpati juga ada, tapi mereka tidak boleh memberitahu bahwa mereka adalah reviewer. Jadi rahasia. Jadi ditanya berbagai pertanyaan seputar kemampuan mereka, kemudian nanti hasil akhirnya akan diumumkan melalui akun masing-masing dan disampaikan kepada kami di International Office. Begitu kira-kira. Oke, Bu. Jadi ini buat Kakak Dea dan Kakak Hairul ya. Dari sedikit informasi yang kita baca, nantinya kan di sana mahasiswa diwajibkan untuk memilih satu jurusan seperti yang dan tadi 3 Ibu mata bilang kuliah ya, dari awal itu. Iya. Kalau untuk Kakak Dea dan Kakak Hairul sudah memilih atau nanti sampai sana baru memilih? Buat course yang dipilih ya. Kalau course sih sebenarnya dari awal pendaftaran tuh sudah dikasih pilihan, kayak mau ada 2 pilihan kan, mau universitas pilihan pertama sama pilihan kedua, terus di list ada 4 course, 4 mata kuliah yang mau diambil gitu. Cuman kalau sampai sekarang sih tidak tahu dengan dia, cuman kalau dari kampus tujuan saya tuh sudah kirim email buat registrasi mengenai data-data sekaligus dengan mata kuliah yang mau diambil di sana. Nah, mata kuliahnya sih kalau saya ambilnya kurang lebih ke arah sosial ya. Soalnya mau cari pengalaman baru, mengingat saya jurusannya di sains, jadi mending coba sosial gitu. Kalau Kak Dea gimana? Kalau saya sama kayak Kakak Khairul itu dari awal pendaftaran kan sudah pilih 2, terus pilih 4 course masing-masing, 4 mata kuliah masing-masing. Tapi karena saya sendiri belum dapat email dari PA2, jadi masih belum tahu apakah ini course-nya masih bisa pilih lagi yang lain atau harus sudah tetap ikut yang waktu pendaftaran. Tapi kalau dengar dari lulusan sebelumnya itu katanya masih bisa pilih lagi karena ada sejenis letter of agreement, sejenis kayak KRS kalau di sini itu masih bisa pilih lagi mata kuliahnya. Ya, setahu saya itu. Kalau terus mata kuliah yang ingin dipilih itu seperti apa? Kalau saya pilihnya karena saya suka kayak programming dan sejalan juga sama prodi matematika, jadi saya pilihnya tuh kayak komputasi atau web design jenis itu. Keren banget. Saya aja sampai nggak bisa mikir gitu kan. Nah, Ibu, untuk Ibu nih, fasilitas yang nanti mereka berdua dapatkan di sana itu seperti apa? Kalau untuk ke fasilitas di Universitas PA2 sendiri itu yang pastinya mereka kan terdaftar sebagai mahasiswa di sana ya. Kemudian setelah mereka enroll, nanti Dikti akan membayarkan uang kuliah mereka selama 1 semester di sana. Jadi mereka akan punya akses nanti untuk library, akses akun masing-masing untuk kuliah, bahkan akses ruang kuliahnya. Tetapi untuk tempat tinggalnya nanti akan difasilitasi oleh Dikti. Jadi mereka karena dari PA2 ada berapa orang yang lolos dia 35, sedangkan dari Hongari itu 42. Jadi mereka akan bersama-sama dengan student lainnya dari universitas di seluruh Indonesia yang akan sama-sama di situ. Ya. Jadi menambah teman juga ya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk dari Universitas Patimura sendiri akan memfasilitasi mereka untuk pembuatan visa. Jadi visa akan difasilitasi itu juga salah satu oleh persyaratan ya untuk ke sana. Bisa terbang keluar. Jadi Universitas Patimura melalui kami International Office yang akan membantu pembiayaan visa mereka. Ya. Betul sekali. Terus kalau untuk Kak Dea dan juga Kak Hairul udah searching belum sih tentang negara yang mau dikunjungi? Mungkin mulai belajar di sana kebiasaannya mereka seperti apa? Jangan sampai ke sana terus culture shock gitu ya. Kalau misalnya buat searching soal negara sih
sudah sempat searching pas riset sebelum pendaftaran kayak ini bagaimana searchingnya di Google atau mungkin di award di tahun lalu. Cuman mungkin cerita menarik nih, pas sempat dengar lulus kan saya sempat kabari salah satu teman nih. Nah dia tuh kayak hobinya traveling, jadi saya yang dasarnya memang anaknya bisa dibilang rumahan lah ya. Pas dengar lulus dia tuh excited, malah sampai dia yang cari tuh destinasi apa saja yang di Hungaria. Jadi temennya yang lebih excited ya daripada dia sendiri. Mungkin temennya seperti bawa aku dong. Ya bawa aku ke sana menemanimu. Kalau kakak dia sendiri? Kalau saya sebenarnya ini aneh tapi sama juga. Waktu itu pas lulus kan juga cerita sama temen, terus dia langsung itu kirim screenshot WA, terus kirim list itu apa yang harus dikunjungi di Itali. Dia rekomendasi tempat ya. Dia juga itu, terus katanya dia nanti tahun depan mau daftar juga. Soalnya dia dari vokasi, jadi dia ikut ISMA-nya vokasi ya Ibu tahun depan. Ya kita doakan buat temannya Kak Dea, semoga tahun depan bisa menyusul Kak Dea ya. Betul sekali. Nah Ibu, ini yang terakhir untuk Ibu, harapan kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin tahun depan juga mau ikut ISMA. Ya, seperti apa Ibu? Ya, harapannya pertama mereka perlu memperkuat kompetensi diri ya. Yang nomor satu itu bahasa ya, bahasa Inggris itu penting sekali. Jadi mulai dari sekarang mesti belajar ya untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan kemampuan soft skill mereka masing-masing. Karena kalau secara akademik saya sangat yakin anak-anak di Universitas Patimura ini pasti bagus-bagus ya, baik. Tapi kemampuan soft skill itu yang sangat penting karena itu merupakan kunci mereka pada saat nanti menghadapi contohnya culture shock di negara di luar. Dan yang berikut, mereka tidak perlu takut untuk mencoba, harus bisa memotivasi diri karena dia ini waktu semester 2 belum masuk juga dia sudah coba sekali. Jadi gagal tahun lalu, coba tahun ini. Nah, coba lagi ternyata lolos ya. Dan memotivasi diri untuk bisa tetap konsisten untuk mengikuti program ini, walaupun gagal tetap harus mencoba lagi. Dan yang berikut, jangan pernah menyerah lah. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Betul kayak Kak Dea ya, semester 2 ikut gagal tidak patah semangat, coba lagi. Iya, betul banget. Terus untuk Kakak Dea dan Kak Hairul, mungkin apa yang mau dilakukan setelah nanti balik dari luar negeri ya ke sini, mungkin mau buat apa gitu di sini? Kita mungkin sedikit motivasi buat teman-teman lain yang mau mencoba tahun depan. Setelah balik dari negara tujuan, setelah mengikuti program ISMA ini, yang pasti karena saya sudah jadi bagian dari ISMA Awardee, berarti saya masih akan ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ISMA, mungkin menjadi bagian dari ISMA Ambassador. Selanjutnya untuk memotivasi untuk teman-teman terlebih dari Patimura untuk mengikuti ISMA selanjutnya tahun depan, mungkin tahun-tahun selanjutnya. Kak Hairul, mungkin apa yang mau dilakukan dan memberikan motivasi buat calon-calon mahasiswa yang mau mengikuti jejak Kakak Dea dan Kakak Hairul? Kalau misalnya yang mau dilakukan kurang lebih sih sama kayak dia, bakal jadi kayak yang Ibu bilang, bakal jadi brand ambassadornya ISMA. Jadi bakal kayak bergerak di promosi ISMA buat mendorong anak-anak Universitas Patimura, anak dari timur, supaya buktikan kalau Katong juga bisa gitu. Terus buat motivasinya ya sama yang kayak tadi Ibu bilang, jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik kita gagal karena mencoba daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa gitu. Betul banget. Luar biasa dari Kak Dea, dan bisa. Kita anak-anak timur juga bisa gitu kan. Soalnya kan kita yang lihat matahari nih tuh, masa mereka yang
tahu matahari setelah kita, masalah bisa lebih tahu gitu. Keren banget. Kita langsung seperti apa ya? Seperti tergugah, kita ingin turun semester untuk mengikuti ISMA ya, juga gitu kan. Saya juga sudah terlalu tua untuk ya. Oke, wow, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu dan kakak-kakak sudah sharing pengalaman dan akan ke sana nantinya. Oh iya, kalian berdua udah booster vaksin? Iya, kan kalau di sana persyaratannya kan harus ke sana juga. Harus vaksin 3. Udah. Kalau saya sih yang kedua, rencananya booster dalam waktu dekat. Oke. Kalau Kak Dia gimana? Kalau saya sudah sudah booster. Sudah. Jadi sudah memang sangat sudah siap dan mantap. Iya amat. Oke, selamat ya untuk Kakak dia dan Kakak Kakak Hairul. Semoga di sana juga bisa mendapat ilmu yang banyak juga untuk bisa datang ke sini, bisa kasih ilmu-ilmu yang dari sana kayak gitu. Nah, buat teman-teman Suara Patimura, jangan lupa untuk like, komen, dan share akun YouTube kita Suara Patimura, dan juga follow akun Instagram kita di @Radio Suara Patimura, dan jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita di Radio Suara Patimura. Kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa.